Di video ini kita akan khusus membuat untuk halaman depan kita dari mulai about, experience, education, sampai dengan what ya. Kita akan lakukan beberapa perubahan, misalnya di bagian skill ini kita akan ubah list yang kita punya dari yang sebelumnya hanya satu baris menjadi beberapa list dan menampilkan dari ikon-ikon yang kita punya. Kemudian di bagian about kita akan tambahkan untuk link sosial medianya, kemudian merubah dari namanya sesuai dengan format dari template yang kita punya. Baik, langsung saja kita mulai. Di video sebelumnya kita sudah membuat untuk dashboard halaman admin kita sampai dengan pengaturan halaman. Dan artinya ini sepertinya kita sudah selesai ya untuk melakukan pengaturan di bagian dashboard. Selanjutnya kita akan membuat untuk halaman depan kita. Selanjutnya silahkan teman-teman arahkan browsernya ke alamat startbootstrap.com then kemudian resume ya. Untuk linknya sudah saya sertakan di bagian deskripsi, silahkan dibuka terlebih dahulu. Kemudian langsung kita download saja untuk templatenya. Di bagian kanan tengah ada tombol free download, silahkan diklik saja. Kita klik di bagian free download. Nanti dia akan download untuk filenya, nanti akan berisi scriptnya, CSS-nya, serta pengaturan di bagian halaman ya. Silahkan di download terlebih dahulu. Kalau sudah silahkan diklik saja, kemudian show in folder. Kita akan download, buka untuk file yang baru saja kita download ini. Silahkan diklik kanan, kemudian pilih di bagian extract all. Kita pilih extract saja. Oke, kalau misalnya sudah silahkan dibuka untuk filenya, kita buka lagi ya. Di sana nanti akan ada beberapa folder dan satu buah file index ya. Yang akan kita copy di sini adalah semuanya saja ya. Kita copy, kita blok, kita Ctrl C. Kemudian kita letakkan di mana kita mempunyai project kita. Saya punya project di bagian D. Kemudian untuk foldernya adalah Laravel Portfolio. Kemudian masuk ke bagian folder public ya. Nah, di sana kita sudah punya sebelumnya ada dua buah folder, admin dan juga foto. Saya akan buat satu buah folder lagi. Folder kita berikan nama misalnya depan begini. Saya enter, kemudian saya paste beberapa folder dan juga satu buah file tadi. Kita buka, kemudian saya Ctrl V saja di sana ya. Dia akan mengcopy folder-foldernya serta satu buah file yang kita punya tadi. Selanjutnya kita akan membuka untuk folder-folder tersebut dan juga satu file yang ada tersebut di bagian Visual Studio Code yang kita punya. Coba kita buka dulu di bagian public, kemudian depan, kemudian bagian index.html ya. Artinya sudah kita copy ya untuk beberapa folder dan juga satu buah file tadi. Langkah selanjutnya kita akan membuat untuk controllernya ya. Kita buka terminal kita. Kemudian kita akan membuat sebuah controller. Controller ini akan digunakan untuk menampilkan dari halaman depan yang kita punya nanti ya. Kita buat terlebih dahulu untuk controllernya. Coba saya clear dulu. Saya masukkan PHP artisan make controller. Kita berikan nama controllernya misalnya depan controller. Kemudian kita enter. Nanti akan ada satu buah file baru. Namanya adalah depan controller ya. HTTP controllers kemudian depan controller. Nah, di sini. Oke, saya clear untuk bagian terminalnya. Saya close saja. Kemudian akan saya buat satu buah fungsi di sana. Saya masukkan public function index begini. Kemudian kita akan membuat untuk foldernya ya, menampilkan dari template kita di bagian dashboard. Kita buat untuk bleed-nya dulu. Kita masuk ke bagian resource, kemudian views, dashboard sudah ada, out sudah ada. Kita buat satu buah folder ya, satu buah folder di bagian dalam dari folder views ini. Saya berikan nama depan begini. Kemudian kita akan buat satu buah file di dalam folder depan ya. Saya masukkan index.bleed.php, kemudian kita enter. Ya, kalau misalnya sudah, kita akan membuat untuk pengaturan di bagian root ya. Kalau kita perlu punya di bagian root kita arahkan supaya bagian halaman depan dia mengarah ke controller depan controller kita ini ya. Kita buka root kita, dia ada di bagian roots atau kita Ctrl P saja, langsung ditulis ya, web.php ya, bisa lebih cepat.
Masukkan web.php, kemudian kita akan membuat sebuah root di sana untuk menampilkan di bagian halaman depan. Kalau kita lihat di bagian awal kita, untuk menampilkan halaman depan di sini kita sudah mendefinisikan ya dengan menggunakan root get, maka dia akan menuju ke bagian return view ini ya. Kita akan buat di bagian bawahnya ya. Root get, kemudian dari get ini kalau misalnya dia menuju ke bagian halaman depan, kita arahkan dia supaya mengakses ke bagian controller yang kita punya ya, di bagian controller depan controller kita. Sebentar, cara manggilnya. Oke. Koma, kemudian kita masukkan depan controller, masukkan kelas, dan yang kita akses adalah fungsi index. Ya, coba kita lihat di bagian atas, pastikan untuk depan kontrolnya juga sudah masuk. Kalau misalnya belum, silahkan diklik kanan saja. Kemudian import class ya, seperti yang biasa kita sampaikan, pakainya PHP namespace resolver ya. Di bagian atas kita hilangkan saja, ya, sehingga tersisa seperti ini untuk bagian depan controller. Oke. Kita coba buka dulu untuk tampilan di bagian halaman depan 127.001 portnya 8000. Kalau kita cek ya, dia sudah mengarah ke bagian halaman depan controller. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk tampilan di bagian halaman depan supaya menggunakan template yang sudah kita download tadi ya. Nah, di bagian template yang kita download tadi sudah ada beberapa folder dan satu buah file, ya ini adalah file index.html. Nah, file index.html itulah yang akan kita gunakan dan kita akan masukkan ke folder depan kita ya. Dan akan kita gunakan nama filenya adalah index.bleed.php. Oke, sekarang kita buka dulu untuk folder yang kita download tadi. Dia ada di bagian public, kemudian di bagian depan, kemudian filenya adalah index.html. Oke, ini kita Ctrl A saja, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita letakkan script yang kita Ctrl C tadi atau kita copy tadi ke bagian index.bleed.php di bagian dalam dari folder depan ya. Kita Ctrl V saja, kemudian kita Ctrl S, kemudian di bagian index.html saya close atau kita hapus sekalian saja, berarti sudah selesai untuk tugasnya. Ini kita delete saja di bagian public ya. Public, kemudian folder depan kita delete saja. Oke, sudah kita delete. Selanjutnya kita perlu melihat dulu untuk tampilannya seperti apa di bagian halaman depan kita. Coba kita refresh. Nah, belum ada tampilan apa-apa. Kalau misalnya kita Ctrl U, masih kosong, berarti belum mengarah ya. Coba kita lihat dulu di bagian depan kita. Kita coba return, view, kemudian kita arahkan ke halaman depan kita, folder depan, kemudian filenya index. Oke ya. Sekarang coba kita refresh. Oke, sudah ada tampilannya ya. Untuk CSS-nya sudah masuk untuk menuju ke bagian halaman CSS-nya, kemudian di bagian JavaScript-nya juga sudah masuk. Tetapi dia belum menampilkan style yang sesungguhnya karena CSS kita dia masih mengarah ke halaman folder CSS. Belum mengarah ke bagian folder depan di bagian dalam dari folder public ya. Artinya kita perlu atur dulu ya, kita masuk ke bagian file index.bleed, kemudian coba kita scroll ke bagian atas dulu. Kemudian kita masuk ke bagian link href CSS ini. Kita berikan tambahan supaya dia mengarah ke folder depan ya. Kita buat dengan bleed dulu, kemudian kita masukkan asset. Ini kemudian kita berikan nama foldernya. Asset ini artinya dia akan mengarah ke halaman default dari alamat kita ya. Asset kemudian depan, kemudian kita berikan slash di belakangnya. Ya, ini untuk bagian CSS-nya. Ini kita copy saja di bagian asset depan ini dan juga garis miringnya, slash-nya kita ikutkan. Kemudian kita letakkan di bagian bawah. Kita scroll ke bagian bawah, kemudian kita sesuaikan juga untuk bagian CSS-nya. Bagian JavaScript ya, bagian JavaScript-nya. Kita Ctrl S. Sekarang coba kita buka lagi, kita coba refresh.
Nah, dia sudah tampil ya untuk stylingnya serta CSS-nya harusnya alamatnya sudah sesuai dengan alamat yang kita punya di bagian folder depan. Oke, sekarang kita coba perbaiki satu persatu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di bagian halaman depan kita ya, kemudian coba kita minimize dulu, nanti akan muncul di sana untuk halaman atasnya ada tulisan clearance stylor ya. Ini adalah nama default yang diberikan di bagian template kita. Nah, ini akan kita ganti tulisan di bagian header ini supaya mengarah ke nama kita ya yang sudah kita masukkan di bagian halaman dashboard ya. Kemudian kita akan ganti juga di sini, ya ini adalah foto yang ada di sebelah kiri ya. Maka di sini kita akan atur dulu di bagian depan controller. Oke, nah di bagian depan controller yang akan kita atur pertama adalah tentang halaman depan kita ya, di bagian halaman about. Coba teman-teman lihat di bagian halaman. Kita punya nama halamannya adalah Muhammad Abdullah ini di bagian dashboard saya. Kemudian di bagian pengaturan halaman, kita sudah melakukan pemilihan bahwa kalau menggunakan menu About, maka yang diakses adalah halaman Muhammad Abdullah ya. Nah, disinilah kita akan mengambil sebenarnya ID berapa yang digunakan untuk menampilkan dari menu About ini. Ya. Nah, sekarang kita buat dulu di sini, kita buat About ID begini. Kemudian about ID kita cek dia menggunakan ID yang mana dengan menggunakan helpernya get meta value. Kemudian kita ambil untuk halaman underscore halaman about ya. Underscore halaman about ini sesuai dengan yang kita punya di bagian PHP MyAdmin kita ya, di bagian PHP MyAdmin. Teman-teman coba lihat lagi di bagian PHP MyAdmin, di bagian tabel metadata. Kemarin kita sudah membuat pengaturan dan memilih kalau misalnya kita akan menampilkan halaman about, maka kita sudah tentukan di sana di bagian browse, ini ya, di bagian halaman about ya, di bagian meta key. Kita sudah melakukan pengaturan di mana untuk memberikan nilai dari halaman about, kita memilih untuk ID dari halaman kita adalah ID-nya 3 ya. Sekarang kita pilih halaman about ini. Berikutnya kita masukkan about data misalnya. Kita akan ambil dari model kita ya. Halaman. Kemudian kita ambil where ID adalah ID. Kemudian kita ambil dengan first begini saja. First. Oke ya, first. Kemudian kalau misalnya belum masuk untuk halamannya, klik kanan saja kemudian import class. Nah, dia akan menambahkan ya di bagian atasnya. About ID ya, di sini bukan ID tapi about ID. About ID. Oke, about ID. Kemudian kita akan load untuk variabel about ID ini di bagian template kita. Masukkan width seperti ini. Kemudian kita akan buat beberapa isian di sana. Yang pertama adalah data about ya. Kita akan masukkan about. Dia mengambil dari variabel about data. Oke, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan di bagian template blade kita ya. Kita masuk ke bagian index.blade. Kita scroll ke atas. Kemudian kita masuk ke bagian nav ya, ada tulisan clearance stylor ya. Ini kita coba kita Ctrl C dulu. Kita Ctrl V, kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl F, kita Ctrl V ya. Kita cari mana-mana saja yang ada nama clearance stylornya. Ini kita ganti. Dan yang kita ganti di sini dengan menggunakan variabel about yang kita sudah load tadi dari bagian blade kita ya. Kemudian kita keluarkan untuk judulnya. Ya, judulnya. Coba kita refresh dulu. Di sini ya. Coba kita refresh dulu. Kemudian coba kita minimize. Nah, sekarang sudah berganti ya menjadi Muhammad Abdullah ya. Oke, sudah clear untuk bagian headernya. Kemudian yang berikutnya, kita lihat di sini ada foto. Fotonya dia masih mengarah ke folder yang kita download tadi. Artinya kita perlu atur dulu ya untuk fotonya. Coba kita scroll ke bagian bawah, kita cari untuk bagian foto. Nah, di bagian foto kita sudah lihat ya, langsung tepat di bagian bawah about judul ini.
sudah ada isian untuk memasukkan dari fotonya. Nah, ini kita ganti untuk alamat dari fotonya ini supaya mengarah ke bagian src-nya kita ubah ya, supaya dia mengarah ke foto yang kita punya. Ini kita ganti dengan menggunakan aset. Kemudian kita masukkan kemarin di foldernya adalah folder foto. Kemudian kita tambahkan slash, kemudian kita tambahkan get meta value ya, kemudian underscore foto ya. Underscore foto ini dari metadata kita ya. Aset foto, kemudian masuk ke get meta value underscore foto. Harusnya dia akan mengambil dari folder foto yang ada di bagian dalam dari folder public ya. Folder public, kemudian ada folder foto. Nah, ini harusnya file yang belakangnya 759 ini. Coba kita refresh. Nah, dia sudah tampil ya. Untuk foto dan juga bagian headernya juga sudah tampil di sini ya. Selanjut kita masukkan yang berikutnya yang perlu kita lakukan pengaturan. Selanjutnya kita akan mengubah untuk tulisan clearance Stylor ini, kemudian di bagian detailnya, kemudian untuk bagian isinya ya, kita akan ubah di bagian template blade kita. Kita masuk ke bagian index.blade, kemudian kita scroll ke bagian bawah. Di sini sudah ada tulisannya clearance ya, kemudian ada tilernya ya. Coba ini saya tambahkan di bagian depannya untuk menampilkan dari nama kita ya. Kita masukkan dari about, kemudian judul sama yang dengan yang atas ya. Kita masukkan dengan about judul, nanti dia akan menampilkan dari nama kita. Nah, selanjutnya yang kita atur di sini adalah detail informasinya ya. Ada mungkin provinsinya ini, mungkin kemudian ini adalah alamatnya, kemudian nomor teleponnya, kemudian emailnya. Ya, kita tambahkan di sini dari data kita. Yang pertama kita ambil dari kota dulu. Get meta value dari key-nya adalah kota. Ya, kota. Kemudian kita berikan pemisah seperti yang di bagian template-nya. Setelah kota, kita perlu masukkan yang berikutnya adalah provinsi ya. Provinsi urutannya silahkan saja teman-teman ya. Kalau dari saya di sini saya masukkan kota dulu, baru ke provinsi. Kemudian setelah kota, setelah provinsi kita masukkan HP-nya, nomor HP-nya. Berikutnya adalah no HP ya. No HP. Isiannya sesuai dengan di metadata kita. Ya, no HP. Kemudian satu lagi adalah email. Email begini. Coba kita Ctrl S dulu, kemudian coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, Muhammad Abdullah sudah, kemudian isiannya sudah tampil untuk informasi-informasinya. Tinggal di bagian email ini kita perlu menyesuaikan ya. Di sini dia akan langsung memasukkan untuk emailnya, kemudian ada linknya ya, seperti di bagian bawah ini. Kita sesuaikan dulu supaya mengarah seperti ini. Ya, saya Ctrl C. Kemudian saya masukkan di sini. Kemudian penutup tag A-nya. Belakangnya kita hilangkan. Kemudian untuk bagian ahrefnya kita masukkan sesuai email kita. Oke ya, sebentar saya rapikan dulu, ini saya hilangkan. Oke, kemudian coba kita refresh. Nah, seperti ini ya, dari Sleman, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian ini adalah nomor teleponnya, kemudian di belakangnya ini adalah emailnya. Kemudian kita atur sekalian untuk di bagian tulisannya. Ya, di sini. Oke ya, di sini kita atur sekalian, atau nggak usah pakai P ya, pakai div saja, kita ganti div saja. Kita ganti div saja. Kemudian untuk isiannya ini adalah di bagian halaman about ya. Maka kita masukkan di bagian about. Kemudian nama variabelnya adalah isi. Kita Ctrl S, coba kita lihat. Nah, ada tulisannya ya, saya Muhammad Abdullah. Ini adalah isian dari yang sudah kita masukkan di bagian halaman. Ya,
Ada tulisannya Muhammad Abdullah. Kalau kita klik di bagian edit, nanti dia akan menampilkan saya Muhammad Abdullah. Nah, di sini kita memasukkannya dengan menggunakan tag ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat sebenarnya yang dimasukkan, coba kita lihat di bagian code view ini. Nah, dia memasukkannya P ya, kemudian saya, kemudian ada bold-nya dengan menggunakan tag HTML, kemudian tag P penutup. Akhirnya ketika kita lihat di bagian halaman kita, ya, dia menampilkan hal yang sama sesuai yang ada di bagian database. Nah, supaya dia tampil seperti di bagian text editor kita, ya, seperti ini, ada saya, kemudian Muhammad Abdullahnya tebal, maka di bagian bleed-nya kita sesuaikan, bukan lagi menampilkan seperti ini, di mana ada 2 kurung kurawal di bagian depan, kemudian ada 2 kurung kurawal di bagian belakang, tetapi kita ganti kurung kurawalnya satu saja, kemudian kurung kurawal yang kedua kita gantikan dengan tanda ya seru seperti ini. Kemudian sama di bagian belakangnya, seru-seru, kemudian kurung kurawal. Nah, cara seperti ini dia tidak akan memparsing, tidak akan melakukan decode ya dari halaman tag HTML yang kita ikutkan. Sekarang kalau misalnya kita refresh, nah dia akan tampil seperti ini, saya Muhammad Abdullah seperti ini. Di bagian about harusnya sudah, tetapi ada satu yang menarik di sini, ada tulisan clearance Tyler, di mana clearance-nya tulisannya warnanya sudah hitam, tetapi di bagian Tyler-nya dia warnanya berbeda, ya. Kalau kita lihat, coba kita lihat di bagian script kita, ya, di bagian index. Ternyata ketika dia menampilkan dari tulisan clearance, ya, dia default saja, tetapi di bagian Tyler dia memberikan text primary ya, ada tambahan span, kemudian kelasnya text primary ini. Kita perlu tambahan dulu supaya dia menampilkan polanya hampir sama dengan template yang kita gunakan ini. Nah, kita buat helper saja teman-teman. Ya, silahkan dibuka untuk helpernya di bagian app ya, folder app, kemudian helpers, kemudian global helper ini. Kita akan buat sebuah helper. Misalnya kita berikan nama function get set ya, atau set saja, set about nama ya. Kemudian kita masukkan di sini parameternya adalah nama. Kemudian di bagian parameter nama ini kita akan pecahkan ya. Misalnya namanya, misalnya ya di sini namanya adalah Muhammad Abdullah begini ya. Artinya kalau ada tulisan Muhammad Abdullah, ya bagian depan ini warnanya adalah hitam. Sedangkan di bagian belakang warnanya adalah apa tadi? Warnanya coklat-coklat tadi ya. Nah, di sini kita pecah dulu. Kalau misalnya sudah kita pecah, maka di bagian pecahan yang paling akhir ini akan kita gantikan warnanya. Ya, kita lakukan yang pertama dulu, kita pecah ya. Coba saya berikan variabel ARR begini, kemudian kita pecah. Kalau pecah di bagian PHP kita menggunakan explode. Ya, kita pecah, pembagiannya apa? Pembagiannya dengan spasi. Kita berikan spasi, kemudian masukkan di sini untuk variabelnya ya. Variabelnya adalah nama. Oke. Dengan memecah seperti ini dia akan menjadi 2 buah hal ya. Yang pertama, indeks yang pertama. Indeks yang pertama adalah Muhammad, kemudian indeks pertama Muhammad, kemudian indeks yang kedua dia adalah Abdullah. Ya. Nah, ini kalau misalnya 2. Kalau misalnya ada lebih dari 2, artinya kita harus mengambil untuk ID ataupun indeks yang terakhir. Ya. Kita ambil kata akhir. Kata akhir adalah dari data ini kita N, kita ambil yang terakhir ya, ARR begini. Coba kita return dulu, return dari kata akhir dulu ya, kita pastikan untuk kata akhirnya apa. Coba kita masukkan di bagian index bleed kita, kemudian di sini dari about judul ini kita ganti dengan set about nama. Ctrl S, coba kita refresh. Nah, terakhirnya adalah Abdullah ya, yang kita masukkan di bagian helper kita. Nama terakhirnya adalah Abdullah. Jadi nama akhir ini akan kita gantikan supaya menggunakan pola yang di bagian template kita.
Di bagian nama terakhir kita gantikan menjadi ini ya, text primary ini, kemudian Abdullah, kemudian span penutupnya. Ya, ini kita replace saja dari yang sudah ada. Kita masukkan misalnya kata akhir 2 misalnya. Dia akan kita replace, str replace dari data yang ada. Kita gantikan saja ya di sini dengan polanya dari span, dari copy saja ya di sini, dari text primary ini. Kita copy, kita letakkan di sini untuk penulisannya, text primary. Di sini dari kata akhirnya ya, kata akhir. Kata akhir. Oke, ini adalah penggantinya. Selanjutnya kita sudah tahu untuk penggantinya, kemudian kita repop ya, kita hilangkan untuk kata akhirnya tadi, supaya mengambil dari data yang terakhir ya, ARR. Jadi kalau menggunakan seperti ini, nanti dari yang sebelumnya Muhammad Abdullah, ketika dia dilakukan repop ya, dari variabel ARR ini, maka nanti hasilnya hanya tulisannya Muhammad saja ya. Sedangkan Abdullahnya tidak diikutkan. Nah, berikutnya ketika kita sudah dapatkan seperti ini, baru kita ambil namanya, nama awal misalnya, nama awal dia adalah didapatkan dari include spasi dari ARR ya. Coba kita cek dulu nama awalnya apakah benar, namanya adalah Muhammad saja ya. Coba kita refresh. Ya, sudah Muhammad saja untuk nama depannya yang kita ambil. Baru kemudian kita return dari nama awal, kemudian ditambahkan dengan yang sudah kita gantikan dengan kata akhir ini. Oke, seperti ini ya. Coba kita cek dulu. Coba kita refresh. Oh, sorry, span class primary ya. Harusnya sudah benar. Tinggal kita keluarkan dari data kita tadi dengan menggunakan tanda seru-seru tadi ya. Kita masukkan di sini harusnya sudah oke. Ini kita ganti bukan kurung kurawal 2 kali, tapi kurung kurawal tanda seru. Begitu juga di bagian depannya, tanda seru kurung kurawal. Ya, coba kita refresh. Nah, seperti ini ya Muhammad Abdullah ya. Silahkan dilihat untuk bagian helpernya, tampilannya seperti ini. Untuk fungsinya silahkan di stop dulu kalau misalnya perlu, kemudian diikuti cara penulisannya. Oke, kalau misalnya sudah di bagian indeks, saya hilangkan untuk tulisan clearance stylernya. Ya, saya Ctrl S, coba kita refresh. Nah, sudah jadi ya sekarang tulisannya Muhammad Abdullah, ini untuk namanya, kemudian provinsi, kota, kemudian nomor telepon ya, kemudian emailnya. Lanjut ke bagian bawahnya, ada sosial media, link sosial media yang dimiliki, ada LinkedIn, GitHub, kemudian Twitter, ada Facebook ya. Kita masukkan dari yang sudah kita masukkan di bagian pengaturan kita, di bagian link ya, dengan menggunakan get meta value kita ya. Get meta value yang pertama ini adalah LinkedIn, maka kita ambil untuk G-nya adalah LinkedIn. Oke, begini ya, harusnya LinkedIn, kemudian setelah LinkedIn kita punya di sini adalah GitHub ya. Kita atur di sini dari GitHub. Setelah GitHub kita punya di sini Twitter. Kita masukkan dari Twitter. Kemudian berikutnya Facebook. Di sini kita ganti menjadi Facebook. Oke ya, sekarang coba kita refresh. Kalau sebelumnya dia masih mengarah ke tanda seru ya. Coba kita refresh sekarang. Nah sudah mengarah ya, GitHub, kemudian Twitter, kemudian Facebook. Bagian about harusnya sudah. Lanjut sekarang kita masukkan yang berikutnya yang mirip-mirip dengan about untuk pola menampilkan datanya. Ada interest dan juga award ya. Seperti yang di bagian dashboard halaman kita
Kita punya 3 buah halaman, yakni adalah award dan juga interest. Kita mulai dari yang pertama adalah interest ya. Nah, untuk mengeluarkannya kita seperti yang kita lakukan di bagian depan controller, kita terjemahkan dulu, kita dapatkan ID dulu dari si halaman interest ya. Ya, halaman interest. Kita copy saja ini. Kita Ctrl C, kemudian masukkan di bagian bawahnya. Kalau yang sebelumnya about ID kita ganti menjadi interest ID. Kemudian meta value-nya kita dapatkan dari key-nya adalah interest ID. Kemudian di sini adalah interest data. Di sini dari interest ID. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan di bagian bleed ini supaya mengambil dari variabel interest data. Kita masukkan interest. Dia didapatkan dari interest data. Oke, seperti ini ya. Tinggal sekarang kita coba keluarkan di bagian bleed kita. Kita scroll ke bawah ke bagian interest. Skill, workflow, interest. Nah, di sini ya bagian interest. Nah, di sini kita ganti saja untuk tulisannya. Untuk judulnya kita sekalian masukkan interest judul. Kemudian di bawahnya ini juga kita gantikan saja dari data interest isi. Ya, harusnya seperti ini kurang N. Coba kita refresh. Oke, sebentar, kelihatannya attempt to read property judul on null ya. Coba kita lihat di sini di bagian interest ada isiannya harusnya. Sekarang kalau kita lihat di bagian konten kita interest ID, interest data, halaman ID, interest ID. Ya, berarti ada yang kurang sebentar. Ini harusnya halaman interest ya, bukan interest ID di belakang ini. Halaman interest ya, sesuai yang kita masukkan di tabel kita ya, di bagian metadata, tulisannya adalah halaman interest ya. Coba kita refresh dulu. Dan masuk ke bagian interest. Nah, seperti ini ya interest, kemudian I am interest ya, sesuai yang kita masukkan ya di bagian dashboard kita. Interest sudah, lanjut berikutnya ya, ini adalah bagian award ya, bagian award. Nah, di bagian award ini menarik teman-teman ya. Jadi ketika dia membuat sebuah list ya, ini kan list ya, bentuknya adalah list. Untuk listnya, ikonnya dia diganti menjadi piala seperti ini. Nah, kalau misalnya kita akan buat seperti ini, coba kita lihat polanya dulu. Saya akan masuk ke bagian dashboard kita, kemudian saya akan buat di sini misalnya dengan list juga ya, supaya polanya hampir sama. Dengan unordered list ya, misalnya di sini saya masukkan awardnya juara lomba puisi misalnya, puisi begini, kemudian juara bulu tangkis misalnya. Ya, kalau teman-teman menggunakannya pastikan awardnya sesuai dengan bidang teman-teman ya. Tentunya terkait dengan programming ya. Juara bulu tangkis misalnya juara sepak bola misalnya seperti ini ya. Kemudian saya klik simpan. Nah, pertama coba saya akan keluarkan untuk data-datanya dulu dari award ini di bagian halaman kita. Saya akan masuk ke bagian depan controller. Kita lakukan hal yang sama seperti si interest dan juga about ini. Saya copy. Saya buat di bawahnya, di bawah ini adalah award ID, dia didapat dari halaman award, ya. Kemudian di sini award data, dia ambil dari award ID, ya. Kemudian kita lewatkan di bleed kita, award, dia ambil dari variabel award data. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita set di bagian bleed kita. Di bagian award ini kita ganti untuk judulnya, kita masukkan variabel award, di sini judul, kemudian masukkan di sini untuk isiannya ya. Coba isiannya saya masukkan dulu di atasnya. Oke, bukan pakai kurung kurawal 2 kali ya,
Kurung Kurawanya 1 kali saja, terus diikuti dengan tanda seru. Di sini dari award isi gini ya, kita Ctrl S. Sekarang coba kita refresh. Ya, seperti ini akhirnya award, kemudian ada juara lomba puisi, juara bulu tangkis, juara sepak bola. Nah, teman-teman coba kita klik kanan di bagian browser kita, kemudian klik di bagian inspect. Ya, di bagian inspect. Sebenarnya di bagian atas serta di bagian bawah ini hampir sama ya, sama-sama ada UL-nya di bagian atasnya, kemudian di bagian bawahnya juga sama ada UL-nya. Yang membedakan di bagian atas UL-nya kita kosongan saja, sedangkan UL-nya di bagian bawah ada kelasnya. Kelasnya berisi apa? Berisi FAUL-MB0. Nah, ini di bagian UL-nya. Sedangkan di bagian LI, di bagian atas kita ada LI-nya. Sedangkan di bagian bawah ini, dia ada LI-nya juga, tetapi ada tambahan span kelas FALI ini. Ya, sekarang kita sesuaikan, kita replace saja. Jadi misalnya di bagian data kita ada UL-nya ini, kita gantikan dengan UL kelas FAULMB0 ya. Kemudian LI-nya, kalau misalnya ada LI-nya, ada tag LI-nya pembuka ini di bagian isi kita, maka kita replace dengan LI, kemudian ada tambahan span kelas LI ini ya. Oke, sekarang kita ubah saja dengan masukkan di bagian helper kita. Ya, saya masukkan di sini function set list award misalnya. Set list award. Kemudian parameternya misalnya isi begini. Parameter isi, kemudian akhir kita replace ya, str replace dari mana? Kalau misalnya di sana ada tag UL pembuka ya. Nah, tag UL pembuka saja, maka kita akan replace dari pola yang ada. Polanya seperti apa? Coba kita lihat. Polanya adalah seperti ini ya. Saya klik kanan saja, kemudian edit HTML-nya, kita copy saja seperti ini. Kita Ctrl C, letakkan di dalamnya. Ups, petiknya satu saja ya, biar mudah. Kemudian dari data isi begini. Oke, ini untuk UL-nya. Sekarang lagi kita masukkan dari akhir str replace. Tadi kita UL sudah, sekarang yang berikutnya LI. LI kita replace dari mana? Dari datanya LI, kemudian kita gantikan menjadi LI kita polanya seperti ini ya. Kita edit saja. Kemudian masukkan, harusnya tidak usah pakai SVG ini ya. Coba kita lihat di script kita saja di bagian bleed. Tulisannya harusnya hanya seperti ini. Ya, ini kita copy saja. Oke, kita Ctrl C saja. Kemudian letakkan di bagian helper. Nah, di bagian helper kita masukkan. Coba kita rapikan. Oke. Class trophy. Oke, kemudian kita masukkan dari data kita variabel isi. Ya, kemudian kita return saja. Return akhir begini. Kita Ctrl S. Sekarang kita masukkan untuk fungsinya ini, helper ini di bagian bleed kita. Dan kita gantikan dari isi ini ya, kita Ctrl V saja. Nah, seperti ini harusnya. Oke, kita cek dulu. Coba kita refresh. Harusnya lomba puisi nanti akan ada gantian dari bulat ini menjadi tanda mahkota, tanda apa ini, piala ya. Coba kita refresh. Oh, belum berganti, berarti ada yang kurang. Coba kita Ctrl U. Coba kita lihat di sini di bagian award ya. Coba award. Nah, seperti ini untuk kelasnya sudah berganti sebenarnya, untuk bagian FAUL-nya sudah berganti sebenarnya. Coba kita lihat dulu di helper kita. Global helper isi, oh ini bukan akhir ya, ini harusnya isi ya. Isi begini ya. Kemudian ini juga isi begini. Kemudian ini juga kita ganti menjadi isi.
ya. Oke, coba kita refresh. Juara lomba puisi, berarti masih ada yang kurang di bagian helpernya, FAS, lagi kelebihan ya. Harusnya FAS. Oke, seperti ini, coba kita refresh lagi. Nah, oke ya, sudah benar sekarang. Juara lomba puisi, juara bulu tangkis, kemudian juara sepak bola. Tinggal sekarang di bagian bawahnya yang isian default ini kita hilangkan ya. Dari blade kita. Kita hilangkan untuk isiannya ini di bagian bawahnya. Oke, tinggal yang sudah kita masukkan saja ya. Untuk bagian default bawahnya kita hilangkan. Coba kita refresh sekarang. Nah, sekarang hanya isiannya sesuai yang kita masukkan di dashboard kita. Lomba puisi, bulu tangkis, serta sepak bola. Untuk bagian halaman harusnya sudah. Sekarang kita masuk ke bagian experience ya. Untuk menampilkan pengalaman yang pernah dilakukan ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama polanya, tinggal nanti kita atur untuk penempatannya saja ya. Kita mulai dengan di bagian controller kita ambil untuk data experience kita. Di sana coba kita lihat di bagian depan controller. Kita buat dulu untuk sebuah variabel di mana variabelnya mengambil ke tabel riwayat ya, dan tipenya adalah tipe experience ya. Saya masukkan experience. Kita ambil dari riwayat ya, kemudian masukkan where-nya adalah tipenya adalah experience. Ini kita masukkan experience data saja ya, seperti teman-temannya ini ya, pakai experience data. Experience, kemudian kita get ya, kita get di sini, kemudian kita keluarkan. Datanya di sini experience diambil dari experience data seperti ini. Baru kemudian kita keluarkan di blade kita. Kita mengarah ke experience. Experience silahkan dicari untuk experience. Nah, di sini ya di bagian experience. Nah, experience kita keluarkan datanya seperti teman-temannya ini. Jadi sebenarnya polanya flex grow, kemudian dia mengarah ke bagian bawahnya. Untuk isian-isiannya kita masukkan di sana. Kita letakkan datanya di bagian bawah dari experience ini. Coba saya kecilkan dulu untuk explore-nya. Kemudian kita akan lakukan perulangan di sini. B for each. Pakai ekstensi dari blade ya. Silahkan dicari kalau misalnya teman-teman belum menggunakan ekstensi dari blade. For each ini diambil dari experience ya. Kita keluarkan di sini experience. Ya, kemudian kita ikuti saja polanya seperti ini. Kita copy saja ini. Kita copy, kita letakkan di dalamnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti. Yang pertama adalah senior web developer. Ini harusnya diambil dari info 1 ya, item. Kemudian info 1 ya, info 1. Bentar, judul sepertinya ya, bukan info 1, judul. Kemudian subheading ini diambil dari item info 1 ya. Kemudian pbring ini harusnya dari isi ya. Kita pakai tanda seru ini, item isi begini. Nah, tinggal di bagian tanggalnya ini kita ambil dari item, ini adalah tanggal Indo mulai ya, tanggal Indo mulai. Kemudian di bagian present ini item tanggal Indo akhir ya. Ingat yang sudah kita bahas tentang mutator ya, mutator di bagian model. Coba kita refresh dulu. Nah, senior web developer Gojek, kemudian senior tanggalnya belum keluar. Coba kita cek di sini tanggal mulai, tanggal akhir. Salah ya, harusnya tanggal mulai Indo, bukan tanggal Indo mulai. Ya, tanggal mulai Indo. Ya, ini juga sama, tanggal akhir Indo.
Nah, seperti ini ya. Coba kita refresh dulu. Oke ya, senior web developer Gojek ya, tanggalnya, kemudian web developer Google, kemudian junior web designer Yahoo. Oke, sudah keluar di bagian experience. Sekarang yang di bawahnya kita hilangkan saja. Ya, yang sudah ada kita hilangkan dulu sampai di bawah ini. Oke, harusnya sudah. Coba kita cek lagi, coba kita refresh. Ya, di bagian experience, junior web designer detik. Oke ya, sudah masuk untuk di bagian experience. Masuk yang berikutnya di bagian education ya, di bagian education. Nah, di bagian education hampir sama dengan di bagian experience ya. Tinggal kita ganti untuk pengambilannya bukan experience tapi education. Ini saya copy saja, saya letakkan di bawahnya. Ini adalah education. Kemudian ini tipenya adalah education. Kemudian yang kita lewatkan di sini adalah education diambil dari education data. Ya, sekarang kita keluarkan di bagian bleed kita. Masuk di bagian education. Kita lakukan perulangan dari education. Oke, kemudian kita keluarkan untuk data-datanya. Ini saya copy saja salah satu. Saya letakkan di dalamnya. Kemudian yang pertama ini adalah judulnya ya harusnya. Item, judul. Kemudian ini adalah item, info 1. Kemudian ini item, info 2. Kemudian ini item info 3, kemudian tanggalnya di sini. Dari item tanggal mulai Indo, kemudian di belakangnya adalah item tanggal akhir Indo. Oke, coba kita save dulu, coba kita cek, coba kita refresh. Nah, seperti ini ya. Education, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggalnya. Kemudian Universitas Gadjah Mada, tanggalnya ya. Kemudian ada fakultasnya, prodinya, kemudian IPK-nya ya. Tinggal di bagian bawahnya kita hilangkan yang tidak kita gunakan ini. Kita hilangkan saja. Oke, harusnya seperti ini. Coba kita refresh lagi. Nah, education-nya sudah sesuai yang kita masukkan ya. Education-nya 2 buah data ya kalau di tempat saya. Sekarang tinggal kita masuk ke bagian skills ya. Coba kita lihat dulu untuk bleed kita di bagian skills. Nah, polanya seperti ini. Sekarang coba kita lihat untuk mengeluarkan di bagian skills. Sebenarnya kita tinggal panggil untuk meta value yang kita punya ya. Ini saya masukkan di bagian skill ini di bawahnya. Dari yang kita punya, tinggal kita panggil di sini get, atau nggak usah pakai kurung kurawal 2 kali ya, kurung kurawalnya 1 kali saja. Cuma diikuti dengan tanda seru ya, get meta value. Dia didapatkan dari language. Ya, ini untuk bagian tools-nya. Kemudian di bagian bawahnya untuk workflow-nya kita masukkan di bawahnya. Di sini adalah workflow. Oke, seperti ini ya. Coba kita cek dulu di bagian skills. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, untuk programming language and tool. Ini adalah yang kita dapatkan dari isian yang sudah kita masukkan. Begitu juga ini adalah yang kita dapatkan dari yang sudah kita masukkan. Di bagian atas, di bagian programming language and tool, dia sebenarnya muncul berupa 1 baris saja, tetapi ada pemisah tanda koma ya. Sedangkan kalau kita lihat untuk di bagian bawahnya ini, kalau kita lihat polanya, ya, saya cari misalnya HTML. Nah, polanya sebenarnya dia dibentuk menjadi list seperti ini ya. Ada UL-nya, kemudian list-nya, kemudian list-nya. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah membuat dari baris ini supaya dia berbentuk list. Nah, caranya kita bisa menggunakan for each di bagian bleed.
Ya, kita masuk di bagian bleed ini, kemudian masuk di bagian sebentar, ini saya hilangkan saja untuk bagian language-nya, dan kita ganti dengan B for each. Ya, di bagian for each kita explode terlebih dahulu ya. Kita masukkan dari explode. Explode-nya kita tentukan pemisahnya apa. Pemisahnya adalah tanda koma, kemudian diikuti dengan spasi. Ya, kemudian kita ambil dari mana? Kita ambil dari get meta value dari underscore language ya. Oke, sekarang kita di atas kita masukkan ke bagian atasnya. Nah, kemudian untuk isiannya kita masukkan di sana. Oke, coba seperti ini dulu. Sepertinya ada yang kurang di sini. Explode. Explode di sini belakangnya sudah S ya, S items. S item. Nah, seperti ini. Kemudian di belakangnya coba kita ganti langsung saja apakah bisa ataukah tidak ya. Item begini. Oke, coba ini kita hilangkan untuk UL di bagian bawahnya ini. Sekarang coba kita refresh dulu. UL tampilannya FA Java, FA PHP, FA Adonis.js ya. Sekarang coba kita refresh. Oke, sudah keluar sebenarnya beberapa keluar, tetapi ada juga yang tidak masuk ya. Seperti yang di bagian depan ini tidak masuk, kemudian PHP-nya masuk, kemudian Android-nya masuk. Berarti ada beberapa CSS yang tidak bisa keluar ya di sini. Nah, kita bisa menggunakan alternatif ini ataupun kita menggunakan dev icon saja, dev icon.dev. Kemudian kita akan gunakan CSS-nya ini saja supaya dia bisa lebih lengkap ya. Karena kalau kita gunakan kemarin JSON-nya atau list dari bahasa pemrogramannya kita ambil dari dev icon.dev ini. Coba kita scroll, yang perlu kita masukkan di sini adalah CSS-nya dulu ya. CSS-nya kita masukkan di bleed kita. Kemudian nanti kita panggil sesuai dengan cara dia menampilkan dari ikonnya. Pertama kita masukkan dulu ya untuk CSS-nya. Saya copy, saya letakkan di head kita. Ya, saya letakkan di bawahnya sini misalnya. Kemudian setelah itu kita masukkan di tiap-tiap datanya. Kita cek yang belum tampil adalah Adonis.js ya. Coba kita lihat di saya Adonis.js. Dia cara menampilkannya adalah Adonis.js original misalnya seperti ini. Itu yang ini atau yang ini wordmark. Coba kita pakai yang ini aja, yang dev icon, kemudian nama dari datanya baru berikutnya original ya. Coba yang depan saya copy. Saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di bagian language kita ini. Ini depannya saya ganti menjadi ini. Kemudian di belakangnya kita berikan original. Ya, saya Ctrl C. Coba kita masukkan di belakangnya original seperti ini. Sekarang coba kita refresh. Nah, sudah tampil ya di sini Adonis.js-nya, kemudian SAS, kemudian less, seperti ini. Sepertinya belum oke ya. Coba kita lihat Java misalnya. Java pakai plain coba. Kita pakai plain ya, bukan pakai yang original. Pakai plain saja. Ya, dev icon, kemudian itemnya, kemudian plain ya. Coba kita refresh. Oke, sekarang lebih banyak ya, ada PHP kemudian sampai dengan JavaScript di bagian belakangnya. Coba kita hilangkan untuk yang lainnya ini. Sekarang coba kita refresh. Oke ya, sudah tampil. Yang pertama adalah PHP, yang terakhir di sini ada Android. Sekarang coba kita lihat di bagian skill kita. Yang pertama Java, paling belakang Android. Java Android, coba kita lihat di sini Java plain, dev icon Java plain.
Java-nya belum keluar ya. Sepertinya karena di sini dia pakainya kapital ya. Coba saya masukkan str to lower ya di bagian itemnya. Ctrl S, coba kita lihat lagi, coba kita refresh. Nah, sekarang sudah tampil semua ya dari Java, PHP, ini Adonis.js, kemudian yang paling belakang ini adalah Android-nya. Yang berikutnya adalah di bagian workflow ya. Workflow kita masih tanda titik-titik seperti ini, sedangkan kalau kita lihat untuk workflow yang bawaan dari template-nya, dia ada tanda centang ya. Coba kita lihat untuk penulisannya workflow. Workflow ya, bagian workflow ini. Nah, sebenarnya sama saja seperti yang kita lakukan di bagian what tadi ya. Kita replace untuk UL-nya, kemudian kita replace untuk LI-nya. Oke ya, kita lakukan hal yang sama di bagian helper kita untuk merubah dari UL menjadi pola yang ada ya. Di sini polanya adalah plain, di sini UL, kita ganti menjadi UL FA class ini. Oke. Kita masuk ke bagian helper, kemudian kita akan gunakan cara yang sama ini, setlist award, kita copy saja, kita buat satu lagi. Di sini kita ganti setlist workflow ya, setlist workflow. Kemudian yang kita ubah di sini dari UL kita ganti menjadi FAULMB0. Ctrl C, kita letakkan di sini, harus sama. Kemudian LI-nya kita ubah menjadi FAS check ya. Kita Ctrl C, kita letakkan di sini. Oke. Kemudian kita masukkan ini untuk datanya, setlist workflow ini fungsinya ke bagian data kita. Di bagian workflow ini kita langsung saja seperti ini. Oke ya, kita Ctrl S, coba kita lihat lagi tampilannya. Nah, workflow seperti ini ya, sudah berganti sekarang sesuai yang kita set. Nah, tinggal di bawahnya kita hilangkan saja. Oke, kemudian coba kita refresh. Nah, seperti ini ya, kita coba cek dari awal. About sudah menampilkan, experience sudah menampilkan, education, skill, interest, dan juga award ya. Itu dia cara kita bisa merubah tampilan halaman depan kita supaya mengambil dari pengaturan yang sudah kita lakukan di bagian dashboard. Di video berikutnya kita akan melakukan deploying dari aplikasi kita ini, dari resume kita ini ke VPS teman-teman. Dan kita akan menggunakan GitLab nanti ketika proses pengembangan ya. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.